Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke lah, kita lanjutkan spoiler Battle Truck The Heaven Season 5 episode 125 bagian ketiga cuy. Buat kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Oke lah, kita ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut setelah membahas beberapa hal dengan Xuan Kongzi mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang yang berkumpul. Kelompok Xiaoyan meninggalkan aula besar saat ini. Setelah meninggalkan aula besar, Xiaoyan berjalan namun baru saja kakinya melangkah. Tiba-tiba sosok anggun muncul di depannya. Aroma harum pun tercium. Itu adalah Cao Ying. Xiaoyan pun menoleh terkejut sebelum dia langsung tertawa. Ada apakah Nona Cao Ying? Apakah ada sebuah urusan? Cao Ying menjawab sambil tersenyum. Tidak ada. Kebetulan aku menggunakan jalan yang sama denganmu. Ayo kita pergi bersama. Sementara itu melihat tindakan Cao Ying, Xiaoyan sedikit tercengang saat mendengarkan ajakannya. Sejak kapan perempuan ini memperlakukan dirinya dengan lembut? Sementara Xiaoyan merenungkan apa yang telah terjadi kepada Cao Ying. Sementara itu ekspresi Song King sedikit memburuk. Namun Cao Ying membuatnya merasa tidak nyaman. Song King buru-buru maju dan tertawa. Ying saudara Xiaoyan selalu memiliki banyak hal untuk ditangani. Secara kebetulan, wilayah bintang akan dibuka dalam 2 hari ini. Pada saat itu, bajingan Old Mugu itu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa menjaganya saat waktunya tiba. Mendengarkan itu, Xiaoyan mengangguk saat Song King berbicara. Kata-kata saudara Song King memang ada benarnya. Namun saat kata-kata Xiaoyan selesai, senyum menawan di wajah Cao Ying menghilang. Dia kemudian berkata dengan lemah, "Tidak perlu, aku tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi." Sementara itu, Song King yang mendengarkan perkataan Cao Ying saat ini menjadi suram saat dirinya menjadi malu. Di sisi lain, Cao Ying melihat Xiaoyan saat dirinya berkata kepada Xiaoyan, "Mari kita pergi." Xiaoyan menggelengkan kelapanya tanpa daya. Ia melihat Song King dengan pandangan yang memelas. Meskipun tindakan Song King sebelumnya meninggalkan Cao Ying di alam pil pada saat kritis, memanglah tidak tahu malu. Perlakuan Cao Ying yang diterimanya saat ini juga cukup menyedihkan. Xiaoyan dan Cao Ying saat ini berjalan bersama. Di sisi lain dalam perjalanan, Cao Ying terus bertanya dengan lembut tentang hal-hal yang tidak penting. Sikapnya yang memikat, dengan sekali menutup mulutnya dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mata mereka mengandung sedikit iri ketika mereka melihat Xiaoyan dengan Cao Ying. Namun Xiaoyan merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas sebuah jarum. Cao Ying ini tidak dapat diprediksi. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu mengapa penyihir ini tiba-tiba menjadi begitu lembut kepadanya. Apakah mungkin karena Xiaoyan telah menyelamatkan hidupnya di alam pil waktu itu? Singkatnya, saat mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai ke kediaman Xiaoyan. Saat Xiaoyan berdiri di luar ruangan, di sisi lain sebelum dirinya berkata dan mengucapkan selamat tinggal kepada Cao Ying. Namun tiba-tiba saja pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seketika sosok putih perlahan melangkah keluar. Ekspresi terkejut terpancar di mata Xiaoyan saat dirinya melihat Xiaoyan bersama dengan Cao Ying. Melihat Xiaoyan sedikit gembira lantas dia buru-buru memanggilnya sebelum melangkah maju. Sementara itu Cao Ying saat ini tertuju pada Xiaoyan setelah dia muncul. Saat ini alisnya terangkat dengan lembut. Namun di sisi lain, mata cantik Xiaoyan berkedip saat melihat Xiaoyan berjalan cepat. Setelah melihat ekspresi di matanya, Xiaoyan mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Sudut mulutnya saat ini memperlihatkan senyum hangat sebelum ia berkata, "Halo Nona Cao Ying, bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa Anda?" Namun senyum tersinggung terlihat di wajah Cao Ying saat ini. Ia mengulurkan tangannya yang panjang dan ramping dan memperkenalkan dirinya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun memegang tangan Cao Ying dengan lembut. Lantas saat ini Cao Ying kembali berkata, "Aku sudah mengikuti Xiaoyan saat kembali ke sini. Kau tidak keberatan kan?" Cao Ying tersenyum saat menarik tangannya dari Xiaoyan. Matanya yang cantik melirik Xiaoyan, tetapi dia berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Xiaoyan tertawa pelan. Hanya obrolan antar teman kan? Apa yang perlu dipikirkan? Sementara itu Xiaoyan di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat mendengar jawaban mereka berdua. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan, tetapi kata-kata mereka sebelumnya tidak tampak setenang itu.
Xiao kembali berkata, "Oh iya, masih ada orang yang menunggu Xiao di sini. Mungkin kita tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao Ying punya waktu di masa depan, mungkin dirimu bisa datang lebih sering untuk bermain." Xiao berkata dengan senyum di wajahnya, namun nadanya mengandung maksud untuk mengantarkan tamu ini pergi. Ekspresi Cao Ying tidak berubah saat mendengarkan kata-kata Xiao. Lalu dia pun tersenyum dengan manis dan berkata, "Tentu saja." Xiao tersenyum mendengarkan jawaban Cao Ying. Setelah itu ia menarik tubuh Xiao yang sebelumnya kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyum di wajah Cao Ying perlahan memudar saat dia melihat pintu yang tertutup. Sesaat kemudian, dia mendengus pelan dengan tangannya yang terkepal. "Xiao, kau tidak akan bisa lepas dari tanganku." Setelah memasuki ruangan, Xiao sama-sama merasakan ada yang aneh dari Xiao. Tanpa sadar ia pun sedikit tertawa. Melihat Xiao yang tertawa, Xiao berkata, "Kau berani tertawa? Yang kamu lakukan saat ini hanya menarik perhatian seorang wanita." Xiao hanya menggelengkan kelapanya saat dia berkata, "Kau ingin mengatur wanita yang aku tarik." Xiao menjadi sedikit merah setelah mendengarkan ejekan dari Xiao. Saat dia buru-buru mencari alasan dengan menjawab, "Sun Er memintaku untuk menjagamu sebelum dia pergi." Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja tawa terdengar. "Hehe, Xiao, beraninya kau bertindak seenaknya kepada Xiao. Aku pasti akan melaporkannya kepada Sailin. Dia menyuruhku membunuhmu kalau aku melihatmu dengan wanita lain." Xiao saat ini terkejut saat dia buru-buru berbalik dan melihat Xian yang sekarang duduk di jendela saat kakinya yang berayun. Xiao menggelengkan kelapanya setelahnya ia duduk di kursi dan langsung bertanya, "Di manakah Xiongzhan? Apakah dia tidak bersamamu?" Mendengarkan itu, Jian menjawab sambil memainkan rambut kucir kudanya dan mengambil teh di tangan Xiao. Dia telah ditempatkan di luar menara. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Jian pun kembali berkata, "Aku datang ke sini untuk membantumu." Saat mendengar hal tersebut, Xiao dan Xiao tertawa terbahak-bahak. Dia pun mendengus pelan, "Tanpa bantuanku, aku jamin kau tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame." Mendengarkan itu, seketika jantung Xiao seperti berhenti berdetak saat mendengarkan Jian berbicara. Dengan wajah serius lantas Xiao bertanya, "Apa maksudmu? Apakah akan benar-benar semudah itu untuk menaklukkan 3000 Burning Flame? Bahkan 3 pemimpin besar Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya." Jian mengerutkan alis kecilnya dengan cemberut sebelum ia kembali berkata, "Aku tahu bahwa Pil Tower ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntungan kalian. Namun sayangnya 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Bahkan itu tidak semudah menaklukkan Falem Heart Flame seperti yang berada di Akademi Jianan." Lantas Xiao yang penasaran kembali berkata, "Jian, apa yang kau pikirkan?" Rasa bangga muncul di wajah Jian saat ia melihat Xiao yang telah menurunkan harga dirinya untuk bertanya. Ia menepuk dadanya saat dia berkata, "Aku bisa memberitahumu, tapi ada syaratnya. Tapi kau harus berjanji untuk memurnikan ramuan obat yang kau peroleh dari Xiongzhan setiap hari untukku." Xiao memutar matanya saat dia menggelengkan kelapanya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan." Mendengarkan itu, Xian tertawa saat dirinya berdiri dengan bangga. Setelah itu dia mengepalkan tangan kecilnya dengan lembut saat cahaya berwarna ungu muncul. Seketika itu juga cahaya itu menggeliat dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiao. Jian lantas berkata kembali, "Saya mendengar dari Xiao. Dia telah menyebutkan bahwa dirimu pernah memasuki wilayah bintang dan melihat 3000 Burning Flame. Apakah yang kamu lihat seharusnya seperti ini kan?" Xiao pun mengangguk saat dirinya bertanya-tanya, mengapa Jian bisa tahu bentuk dari 3000 Burning Flame. Di sisi lain, Xiao menebak-nebak tentang asal-usul Jian. Binatang ajaib apakah dia dan seberapa kuatnya? Bahkan dia menganggap binatang ajaib Heaven Demon Phoenix sebagai makanannya sendiri. Makhluk magical beast apalagi selain suku naga void kuno yang misterius itu. Terlebih lagi naga void itu memiliki spesialis dalam menembus ruang. Kekuatan supernatural yang kadang-kadang ditunjukkan oleh Xian berhubungan dengan ruang. Dari caranya tiba-tiba memasuki alam pil dan meninggalkannya secara acak. Dia seharusnya dari naga void kuno. Sebelumnya Xiao pernah mendengar tentang naga void kuno.
namun dia belum pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu dia tidak yakin wujud dari mereka sebenarnya. Namun Xian saat ini menunjukkan isyarat bahwa 3000 Burning Flame adalah seekor naga. Mungkinkah 3000 Burning Flame ada hubungannya dengan suku naga Void kuno? Xian secara acak menyebarkan naga ungunya di tangannya. Saat dia melihat ekspresi Xiaoyan yang sedang merenung, Xian lantas berkata kembali sambil menjelaskan kepada Xiaoyan, 3000 Burning Flame ini sangat liar sebelumnya dan tidak terkendali. Lupakan saja dirimu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya. Selain itu 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah kamu pikir dia bersedia tunduk oleh seseorang biasa-biasa saja? Mendengarkan itu, Xiaoyan terdiam saat dirinya merenung. Jika 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasan, kemungkinan besar ia tidak bisa ditundukkan secara acak. Satu-satunya cara adalah kekerasan. Namun di sisi lain 3000 api pembakaran ini sangatlah kuat. Jika dia bertarung habis-habisan, mungkin kelompok Xuan Kongxi pun hanya bisa mundur pada akhirnya. Xian menoleh saat dirinya kembali berkata, 3 kepala besar menara pil telah memikirkan 3000 api pembakaran dengan cara yang sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk bertemu dengan api 3000 pembakaran. Hanya orang bodoh yang akan mengikutinya. Pihak lain memiliki kecerdasan. Apakah kamu bersedia jika dirimu diserap oleh orang lain? Xiaoyan hanya bisa mengangguk saat mendengarkan Xian. Di sisi lain perkataan Xian memang ada benarnya. Menaklukkan api 3000 Burning Flame tidak semudah yang dipikirkan. Xiaoyan melihat Xian lantas dia pun berkata, karena dirimu telah terlibat tentang 3000 Burning Flame, seharusnya kamu punya cara untuk mengatasinya, bukan? Xian menggelengkan kelapanya dan berkata, tahukah kamu mengapa 3000 Burning Flame membentuk naga Void kuno? Ini karena 3000 Burning Flame dibesarkan oleh klan naga Void kuno. Sementara itu keterkejutan muncul di wajah Xiaoyan saat dengan kaget berkata, apa katamu? Xian tersenyum saat dia kembali berkata, ini adalah beberapa informasi saat diriku kembali ke klan. Xian pun merentangkan tangannya. Pada zaman dahulu kala, ketika 3000 api pembakaran masih dalam bentuk bayi, ada seseorang leluhur dari klanku yang menemukannya. Namun 3000 api pembakaran pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh 3000 api pembakaran. Inilah sebabnya mengapa 3000 api pembakaran tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klanku. Xiaoyan pun terkejut lantas bertanya, apakah sebenarnya 3000 pembakaran mempunyai pemilik? Xian pun menjawab, seharusnya tidak. Jika leluhur itu masih hidup, kemungkinan 3000 Burning Flame mempunyai pemilik. Namun setelah bertahun-tahun leluhur tersebut telah kehilangan kontak dengan perjalanan spasial. Kemungkinan leluhur tersebut telah meninggal. Bahkan mayatnya pun tidak pernah ditemukan. Hehe, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam 3000 api pembakaran. Kalau tidak, kemungkinan besar kamu tidak akan memiliki kesempatan. Xian pun tertawa saat dia mengepalkan tangan kecilnya dan sebuah botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah berwarna emas tua mengalir di dalam botol tersebut. Ada kekuatan naga yang luar biasa kuat yang samar-samar menyebar darinya. Mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan saat dia bertanya dengan lembut, Xian pun berkata, ini adalah darah naga kuno. Kemarilah, ulurkan tanganmu. Xiaoyan bertanya dengan ragu, namun dia mengulurkan tangannya seperti apa yang diperintahkan Xian. Aku akan menanamkan segel naga ini di tanganmu. Xian dengan hati-hati meneteskan setetes darah berwarna emas dari botol giok ke tangan Xiaoyan. Darah itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu tangannya tiba-tiba berubah. Xiaoyan melihat setetes darah berwarna emas gelap menyebar dan membentuk simbol naga yang saat ini menempel di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan lantas bertanya sambil melihat simbol naga di tangannya, bisakah aku menaklukkan 3000 Burning Flame dengan ini? Xian pun kembali berkata, bermimpilah, ambillah ini. Begitu kau memasuki alam bintang, cobalah untuk meneteskan darah ini di dahi 3000 Burning Flame. Setelah itu segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan keluar. Namun aku menyarankanmu untuk menunggu sampai api itu telah dihabisi oleh orang-orang itu sebelum akhirnya kau melakukan ini. Pada saat itu peluang keberhasilanmu akan jauh lebih besar. Namun Xiaoyan menemukan ada yang tidak beres sebelumnya. Xiaoyan pun kembali berkata, bagaimana jika aku gagal? Xian pun lantas menjawab dengan serius, segel naga ini bekerja dua arah. Kalau kau berhasil, kau akan mengendalikannya. Jikalau kau gagal, segel itu akan mengendalikanmu. Xiaoyan menggelengkan kelapanya
saat dia berkata, "Xian, lelucon apa yang kau mainkan? Kamu berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi yang begitu besar." Xian hanya menunggu dingin saat dia berkata dengan cemberut, "Kau tidak akan pernah bisa menaklukkan api 3000 Burning Flame jika kau tidak melakukan ini. Benda ini disebut api abadi. Jika kau takut mati, jangan bilang kau ingin memiliki api 3000 Burning Flame."